Oke, tepuk tangan kita semuanya. Kalian sebelum mulai mau menguji kekompakan Anda. Oke, kalau tangan kiri adik-adik bilang ye, kita coba. Oke, coba ya. Konsentrasi bisa? Yang Esa. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Zulkirallah ujilat 10. Anak-anak soleh saat dia mendengar nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ayo pegang jantungnya dulu. Allah. Ada bergetar? Enggak? Bergetar ya? Lagi asik nengok F-Phone, main FF atau Mobile Legends? Adik-adik, kalau Kak Jujun mainnya beda, main Sakura. Ya, ada banyak pelajaran di handphone, murojaah Quran ya kan? Nah, tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar jantungnya, ingat sama ambil wudhu, pergi sholat. Wah, tapi ada nggak bergetar jantungnya seperti ini? Gak ada ya. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang bijaksana, jujur tutur katanya. Siapa nama nabimu yang agung? Mari kita salawat boleh? Salatullah salamullah Salatullah ala yasin. Oh adik-adik semua, apakah kabarnya? Apa kabarnya? Ini kajian yang paling ganteng. Mewing datang menghibur adik semua. Adik-adik, seperti biasa nanti Kak Jujun akan ditemuin oleh teman Kak Jujun. Ya, maka itu Kak Jujun akan adik-adiknya dengerin dengan baik, oke? Oke, siap? Kalau kau anak soleh duduk rapi, kalau kau anak soleh duduk rapi. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan adik-adik mendengarkan dan insya Allah nanti dapat berkah dari yang kita sampaikan. Insya Allah. Siapa tadi pagi sudah mandi? Masya Allah, sudah mandi. Tapi ustazah nggak nunjuk, belum mandi ustazah. Sudah ya. Wah, udah. Oke, sekali lagi. Coba tangan kita semuanya. Baik, itu lagi, tapi beda ceritanya nih. Wah. Si Jojot ini biasa pada sore hari
dia melaksanakan agenda rutinnya. Apa itu? Pergi ke masjid dan sholat. Tapi karena dia mungkin pulang sekolah capek, dia ketiduran. Tiba-tiba datang orang tuanya bangunin. Jojon, bangun Jojon. Jojon, bangun Jojon. Jojon, bangun. Siapa yang bangunin aku? Mama. Jojon, lihat, sudah jam berapa? Sebentar lagi sholat asar. Sudah waktunya Jojon pergi ke masjid untuk pergi ngaji sama ustadz terhebat di Indonesia, Ustadz Ucup. Adek-adek, tapi apa kata si Jojon? Mama, boleh gak hari ini gak ngaji? Kenapa gitu, nak? Aku dari kemarin surat An-Nas gak apa-apa. Terus? Ustadz Jojon itu dispektornya aku. Adek-adek, di Smackdown? Enggak Mama, cuma dikasih tahu aja. Ya, Mama tahu untuk belajar ngaji nggak mudah Jojon. Tapi Jojon berjuang aja dulu. Insya Allah Jojon dapat jalan. Ya udah sih, aku pergi aja. Akhirnya dengan hati terpaksa si Jojon pergi ngaji. Si Jojon pergi ngaji dengan sepedanya. Adik-adik, biar si Jojonnya semangat naik sepeda, bisa bantu tepuk tangan? Bantu tepuk tangannya kayak gitu, kayak gini. Prok, 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 prok. Oke, sama-sama yuk, kita hitung dulu. Sate pula. 1, 2, 3. Si Jojon naik sepedanya cepat. Si Jojonnya kecapean. Saat di tengah jalan, ada si Jojon jumpa sama temennya, namanya Udin. Ada namanya Udin di sini. Hei, Jojon! Ada apa Udin? Kemari Jojon, kemari. Iya Udin, ada apa? Mau kemana? Mau ke masjid, sholat dan ngaji. Udah, nggak usah pergi ke masjid. Yuk, mabar. Si Jojon diajak main bareng. Ada FF, Mobile Legend. Adik-adik, kalau adik-adik di posisinya si Jojon, apa yang adik-adik lakukan? Main ya? Apa kata si Jojon? Main ke masjid. Main dulu ah. Yuk. Si Jojon tinggalkan sepedanya, mau pergi Ih, mana mainnya Udin? Tiba-tiba saat si Jojon lagi jalan, lewat Ustadz Ucup. Jojon! Ustaz, ada apa Ustaz? Sudah waktunya, ayo kita pergi ke masjid. Enggak Ustaz, aku cuma nengok handphone. Nengok handphone atau gimana? Nengok handphone. Maaf ya Ustaz. Gak usah. Biarin aja Ustaznya pergi dulu, nanti kita main. Gimana hati si Jojon kira-kira? Bingung.
Bingung dia ya. Jojon, Ustaz tunggu ya di masjid. Saat si Jojon mau lanjut naik, tapi tiba-tiba teringat dia kata-kata mamanya, bahwasanya yang penting berjuang, yang penting belajar, nanti sukses atau tidaknya insya Allah ada Maaf ya Udin, aku nggak bisa main, aku udah janji sama mamaku. Dasar, kasihan deh lu. Akhirnya si Jojon dengan hati terpaksa terus melanjutkan sepeda. Saat di tengah jalan, tiba-tiba si Jojon jumpa sama teman-temannya yang lagi asik main bola. Adik-adik senang gak main bola? Senang ya? Yang laki-laki nih. Wah, si Jojon senang banget main bola. Tapi saat dia melihat orang main bola, dia harus pergi main. Nampak temennya lagi nembak bola. Gitu kan? Oh. Apa dalam pikirannya si Jojon saat lagi asik naik bola? Kenapa harus aku yang menghafal? Kenapa harus aku yang ngaji? Kawan-kawanku bisa main. Kawan-kawanku main bola, main FM. Aku harus ngaji. Kok gak adil? Si Jojon naik sepeda. Nggak sadar di depannya ada parit, dia terus jalan karena dalam pikirannya bingung, dia kesal, dia marah tapi nggak tahu mau marah sama siapa. Situ parit, si Jojonnya jatuh masuk pak. Tiba-tiba si Udin lewat, datang ke Jojon. Kirain mau bantuin, tapi apa yang dilakukan si Udin? Kasihan. Masuk parit ya Pak Ustaz. Malah diejek dia. Lagian ngapain? Bagusan main handphone. Ngapain ngaji? Iya enggak? Si Jojon jadi kesal. Apa dalam hatinya? Ini gara mamanya. Dia dipaksa ngaji. Kawan-kawannya bisa enak-enakan, dia disuruh ngaji. Bener nggak? Bener nggak? Adik-adik. Ya. Apa dalam pikirannya? Ini karena mamanya. Dia lari ke rumah, dirempasnya pintu. Mamanya dengar, Jojon udah pulang. Nampak si Jojonnya lagi duduk. Nampak mamanya. Jojon kenapa nak? Si Jojonnya diem. Kenapa nak? Kaki Jojon luka ya. Sebentar mama obatin. Diambil obat, dioles obat ke kakinya. Saat diobat baru si Jojonnya ngomong. Mama, boleh gak aku minta satu permintaan saja? Apa si Jojon? Aku gak mau lagi ngaji. Aku mau seperti kawan-kawan yang lain. Bisa main handphone, main bola. Aku capek lah. Di sekolah ngaji, di rumah ngaji. Jojon, kan mama nggak paksa Jojon untuk jadi anak yang banyak menghafal, nggak hebat-hebat betul. Nah, yang penting Jojon berjuang ya nak ya. Tapi jangan sampai Jojon berhenti ngaji. Mama kok gak ngerti-ngerti sih? Aku capek. Sedih hatinya. Adik-adik pernah nggak merasa kayak gitu? Di sekolah belajar, di rumah menghafal,
kapan mainnya? Kawan-kawan boleh main, kawan-kawan boleh nggak sholat. Kok aku sebagai anak muslim harus sholat, harus ngaji? Aku kan capek. Padahal aku nggak akan dikenal orang. Ayo, mana lebih enak, jadi orang yang banyak beribadah atau dikenal orang? Orang banyak beribadah belum tentu dikenal orang. Adik-adik pasti kenal siapa itu Aisostit, betul? Adik-adik pasti kenal siapa itu? Siapa lagi kalau yang di YouTuber itu? Mr. Beast, kenal adik-adik? Tapi tahu nggak adik? Ada dulu namanya Musa, anak umur 5 tahun, sudah hafal 30 juz. Kenal nggak? Nggak kenal. Itulah yang dalam pikiran Jojon. Mama, aku kan maunya jadi polisi, bukan jadi ustaz. Kenapa mama paksain aku? Si Jojon kira dia dipaksa sama mamanya. Mamanya kaget, astagfirullah. Mama gak pernah maksa Jojon. Kalau Jojon mau belajar silahkan. Kalau Jojon mau jadi anak yang menghafal Quran silahkan. Walaupun Jojon jadi orang hebat, jadi polisi, jadi presiden, tapi menghafal Al-Quran adalah kewajiban kita umat Islam. Jadi Jojon kira mama maksain Jojon. Si mamanya ambil Quran, dikasih sama si Jojon. Ini Quran. Mama hari ini nggak akan nyuruh Jojon pergi ngaji lagi. Ya udah, Jojon mau berhenti ngaji silahkan. Mama nggak paksa. Jangan Jojon kira mama yang maksa Jojon. Iya, mama pengen anak menghafal Quran. Kenapa nggak mau aja menghafal? Udah Jojon, udah. Mama sedih dengar kata-kata Jojon. Akhirnya mamanya pergi ke kamar. Menangis hati mamanya. Ya. Dengan terduduk saat diberikan Quran oleh mamanya, dibukanya Quran. Terbukalah surat yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah, yang artinya dalam kesulitan pasti ada kelapangan, dan setiap yang sulit pasti ada kemudahan. Jojon baru sadar, Jojon sulit menghafal Quran. Jojon yang masih kecil, dia malah sibuk belajar, sibuk menghafal Quran. Pasti suatu hari akan ada kemudahannya. Si Jojon sadar mamanya gak maksain dia, tapi mamanya sayang sama dia. Ditutupnya Quran, dia pun tertidur lelap. Saat dia bangun, dia terbangun di suatu tempat yang sangat menyeramkan, bernama Padang Mahsyar. Si Jojonnya bangun. Ini di mana ya? Orang mukanya pada ketakutan, panas. Matahari sejengkal di atas kepala. Di mana ini? Saat lagi di Padang Mahsyar, tiba-tiba ada orang yang datang ke Jojon. Jojon, dada sama si Jojon. Si Jojon belum tahu siapa ya. Jojon, disalamnya Jojon. Iya. Kamu lupa ya, aku temanmu selama di dunia. Namamu siapa? Namaku Kuri. Kuri? Tapi sebentar. Tadi kan panas, kok tiba-tiba sejuk? Saat datang si Kuri, tiba-tiba datang awan yang melindungi si Jojon. Siapa ya kira-kira Kuri ini ya? Masih jadi tanda tanya. Lalu tiba-tiba saat manusia lagi ribut-ribut,
datang malaikat. Baik, kita akan timbang amal baik dan amal buruknya. Yang pertama kita panggil Dilan. Ada namanya Dilan di sini? Dilan? Dilan Cukmek ada? Enggak ada? Saya malaikat. Sini Dilan. Ini buku amal Dilan. Oke. Kita timbang ya. Ditimbang. Ternyata amal buruk si Dilan lebih banyak. Dilan, karena amal burukmu lebih banyak, kau dibawa ke neraka. Kawan-kawan malaikat, bungkus, dibawa ke neraka. Baik, Dilan sudah masuk neraka, kita panggil yang kedua, Jojon. Saya malaikat. Sini Jojon, kita akan timbang amal baik. Ternyata hampir seimbang antara amal baik dan amal buruk si Jojon. Namun tiba-tiba amal buruknya lebih banyak karena dia sempat membentak orang tua. Jojon, karena amal burukmu lebih banyak, kau masuk neraka. Si Jojon gak mau. Tiba-tiba datang si Kuri tadi. Stop, jangan bawa si Jojon ke neraka. Hei, kamu siapa? Kata malaikat. Sebentar. Jojon mungkin lupa sama Kuri. Kuri ini adalah teman Jojon semasa di dunia. Tiba-tiba si Kuri berubah menjadi cahaya yang sangat terang saat dilihat. Ternyata sebuah Al-Quran. Tiba-tiba Al-Quran itu datang ke timbangan amal baik si Jojon, menjadi pemberat dan memberatkan amal baik si Jo. Adik-adik, itulah anak-anak yang belajar Al-Quran. Ternyata karena Jojon selama di dunia, Kuri adalah Al-Quran. Karena si Jojon selama di dunia sering belajar Al-Quran, Al-Quran malah jadi amal baik, memberat amalnya si Jojon, sehingga si Jojonnya jadi masuk surga. Alhamdulillah. Yang kedua, dengan Quran menaungi panasnya padang mahsyar. Orang-orang kepanasan, tapi adik-adik ini karena menghafal Quran tiba-tiba jadi sejuk karena adik-adik rajin belajar Al-Quran. Kira-kira benar nggak kata si Jojon bahwasanya menghafal Quran hanya untuk mama papanya? Benar nggak? Tidak, tapi untuk si Jojon. Adik-adik, sedikit lagi kita jumpa sama Ucup, oke? Nyariin orang tuanya karena dia sangat rindu sama mama papanya. Dicariin, mama, tapi tak jumpa. Di tengah-tengah surga si Jojon nangis. Dia terbayang mama papanya yang sudah sangat berjasa sama dirinya. Tiba-tiba datang malaikat. Anak kecil, kenapa kau menangis? Malaikat, aku lagi cari mama papa. Hentikan tangisanmu. Kenapa malaikat? Sini, kau pergi ke ujung sana. Kau lihat di sana ada istana yang besar. Kau lihat siapa yang ada di istana itu. Si Jojon berlari sampai di depan istana. Si Jojon menangis. Ternyata
ternyata di dalam istana ada papa mamanya, berpakaian indah, bermahkota. Dia lihat, dia menangis, dia lari ke dalam, dia peluk mama papanya. Si Jojon hanya nangis, tapi mama papanya yang ngomong, makasih ya Jojon, makasih ya Jojon. Jojon selama di dunia rajin belajar Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran. Jojon bukan hanya bawa diri Jojon ke surga, Jojon juga berikan apa yang hari ini Jojon lihat, istana surga, mahkota untuk mama papa. Alhamdulillah, itulah yang Allah berikan bagi anak-anak penghafal Quran. Jadi adik-adik, hari ini niatkan dalam hati, mari semangat belajar Al-Quran. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Isra Mi'raj. Hari ini kita jaga sholat. Di pertemuan kemarin Kak Jojon sudah mengingatkan tentang bagaimana indahnya sholat. Hari ini Kak Jojon mau mengingatkan tentang bagaimana adik-adik belajar Al-Quran. Siap? Lelah menghafal? Tidak. Lebih baik menghafal hari ini lelah daripada nanti kita yang susah di padang mahsyar. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Kak Jojon sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya.